Menurut laporan The Telegraph, 6 rudal Iran menghantam dan menyebabkan kerusakan pada sejumlah pangkalan militer Israel, termasuk pangkalan Tel Nov, pangkalan intelijen Glilot, dan kendaraan lapis baja Ziporit. Namun, Israel memilih untuk tidak mempublikasikan secara rinci dampak serangan terhadap fasilitas negara dengan alasan keamanan. Ketika dimintai komentar spesifik mengenai dampak serangan Iran, pasukan pertahanan Israel, IDF, tidak memberikan jawaban langsung. Yang dapat kami sampaikan adalah semua unit terkait menjaga kesinambungan fungsi selama operasi. Demikian pernyataan IDF, seperti dikutip oleh Times of Israel. Efektivitas pertahanan udara. Selama konflik 12 hari tersebut, Iran dilaporkan meluncurkan lebih dari 500 rudal balistik dan 1.100 drone ke Israel. Meskipun tingkat keberhasilan intersepsi secara keseluruhan tinggi, analisis The Telegraph menemukan adanya peningkatan proporsi rudal yang berhasil menembus sistem pertahanan setiap hari selama 8 hari pertama. Pada hari ke-7 perang, sekitar 16% rudal Iran berhasil lolos dari sistem pertahanan udara gabungan Israel-ASI. Media tersebut menduga bahwa tingkat pencegahan Israel yang lebih rendah mungkin disebabkan oleh jenis rudal yang digunakan Iran serta keterbatasan stok rudal pencegat Arrow milik Tel Aviv. Sistem pertahanan udara Israel adalah sistem berlapis yang mencakup Iron Dome, dirancang untuk proyektil jarak pendek seperti mortir. David's Sling dioptimalkan untuk mencegat drone dan rudal dengan jangkauan hingga 300 km. Arrow untuk rudal balistik jarak jauh sebelum memasuki atmosfer. Dinamika, geopolitik, dan dukungan militer. Konflik ini dipicu oleh serangan Israel pada 13 Juni yang menargetkan fasilitas nuklir dan persenjataan rudal Iran. Sebagai balasan, Iran meluncurkan ratusan rudal ke Israel. Meskipun Iran dikenal memiliki senjata rudal dan drone yang terjangkau, namun mematikan, Israel mengklaim berhasil mencapai keunggulan udara di atas langit Iran selama konflik, menghancurkan landasan peluncuran rudal balistik, dan menewaskan beberapa jenderal serta ilmuwan nuklir Teheran. Meski demikian, militer Iran juga berhasil terus menembakkan rudal balistik ke Israel, menyebabkan kerusakan di beberapa lokasi di Tel Aviv dan Haifa sebelum gencatan senjata. Pasca gencatan senjata pada 24 Juni, muncul laporan mengenai penguatan kemampuan pertahanan udara Iran. Sumber-sumber yang dikutip Middle East Eye pada 8 Juli 2025 menyebutkan bahwa Tiongkok telah memasok baterai sistem pertahanan rudal ke Iran. Teheran dilaporkan membayar sistem pertahanan udara Cina ini dengan pengiriman minyak, mengingat Tiongkok adalah importir minyak Iran terbesar. Pejabat Arab yang tidak disebutkan namanya menyatakan bahwa Sekutu Amerika Serikat menyadari upaya Teheran untuk memperkuat pertahanan udaranya, dan Gedung Putih telah diberitahu mengenai kemajuan Iran ini. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump dijadwalkan membahas Iran dan program nuklirnya dalam pertemuan di Washington. Dampak konflik pada kedua pihak. Secara keseluruhan, Perang 12 menyebabkan lebih dari 100 orang di kedua belah pihak. Pihak berwenang Israel melaporkan 28 tewas, sementara Iran melaporkan 935 korban akibat serangan Israel yang juga menargetkan ibu kota Teheran. Serangan Iran juga menyebabkan kerusakan parah pada properti tempat tinggal di seluruh negeri, di samping serangan terhadap fasilitas militer. Israel dikenal memiliki sistem peringatan canggih dan masyarakatnya sangat disiplin dalam menggunakan tempat perlindungan bom dan ruang aman. Seorang pejabat militer Israel pada hari Selasa mengakui kepada Reuters bahwa serangan udara Iran bulan lalu telah menghantam beberapa situs militer Israel. Ini merupakan pengakuan publik pertama mengenai serangan tersebut. Pejabat tersebut menyatakan bahwa sangat sedikit lokasi yang diserang dan masih berfungsi, namun menolak memberikan rincian lebih lanjut.
jenderal, serta ilmuwan nuklir Teheran. Meski demikian, militer Iran juga berhasil terus menembakkan rudal balistik ke Israel, menyebabkan kerusakan di beberapa lokasi di Tel Aviv dan Haifa sebelum gencatan senjata. Pasca gencatan senjata pada 24 Juni, muncul laporan mengenai penguatan kemampuan pertahanan udara Iran. Sumber-sumber yang dikutip Middle East Eye pada 8 Juli 2025 menyebutkan bahwa Tiongkok telah memasok baterai sistem pertahanan rudal ke Iran. Teheran dilaporkan membayar sistem pertahanan udara Cina ini dengan pengiriman minyak, mengingat Tiongkok adalah importir minyak Iran terbesar. Pejabat Arab yang tidak disebutkan namanya menyatakan bahwa Sekutu Amerika Serikat menyadari upaya Teheran untuk memperkuat pertahanan udaranya, dan Gedung Putih telah diberitahu mengenai kemajuan Iran ini. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump dijadwalkan membahas Iran dan program nuklirnya dalam pertemuan di Washington. Konten ini dibuat semata-mata untuk tujuan edukasi dan informasi. Konten ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan berdasarkan data terverifikasi, sumber yang kredibel, dan analisis yang cermat. Tujuan kami adalah untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang teknologi militer modern dan kejadian terkini. Bukan untuk mempromosikan atau mendukung segala bentuk konflik, propaganda, atau agenda politik. Kami sangat menentang penyebaran misinformasi dan berita palsu. Setiap informasi yang disajikan telah bersumber dengan cermat dari referensi yang dapat diandalkan dan tersedia untuk umum. Kami mendorong pemirsa untuk mendekati topik dengan pemikiran kritis dan menghormati semua pihak yang terlibat dengan tetap berfokus pada berbagi pengetahuan dan diskusi terbuka. Terima kasih telah menonton. Saksikan terus video selanjutnya.